Gimana cara masuk UI? Ini gue bukan endorse tempat bimbel ya. Ada tempat bimbel yang punya inisial 2 huruf. Gue nggak tahu gimana caranya. Tempat bimbel ini tuh punya data nilai minimum untuk masuk ke universitas negeri berdasarkan jurusan. Dan tempat bimbel ini ada tryout yang katanya dibuat lebih susah dibanding soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Misalnya, si tempat bimbel ini punya data untuk masuk ke kedokteran UI, nilai minimumnya itu 800-an. Jadi nilai tryout lo harus di atas 800-an supaya lo bisa milih kedokteran UI. Kalau udah berkali-kali tryout dan nilai lo tetap nggak nyampe 800-an, ya udah, jangan batu untuk tetap milih kedokteran UI dengan resiko kemungkinan besar lo nggak akan keterima. Kalau mau aman, pilih jurusan yang di bawah nilai tryout lo. Awalnya gue nggak percaya, ya gue pikir, paling marketing doang nih tempat bimbel. Tapi gue tetap milih jurusan dan universitas di bawah nilai tryout gue. Sebelum ujian masuk PTN, dibilangin sama guru bimbelnya untuk nandain jawabannya buat dicek hasil ujiannya di tempat bimbelnya nanti. Jadi lo bisa tahu kira-kira berapa nilai lo, bahkan sebelum hasil pengumuman masuk PTN keluar. Sekarang namanya Sepenmaru ya. Sekarang namanya apa sih? SBMPTN ya. Begitu gue kasih jawaban tes gue ke tempat bimbel tersebut, nilai gue emang beneran di atas dari nilai rata-rata tryout gue yang biasanya di tempat bimbel itu. Jadi sebelum pengumuman kelulusan, gue udah tahu seharusnya gue keterima di pilihan pertama gue kalau misalnya nggak ada kesalahan teknis di lembar jawaban gue. Dan ternyata benar, gue keterima. Karena tadinya gue skeptik sama tempat bimbel tersebut yang gue pikir, paling marketing doang. Tapi ternyata benar, mereka punya perkiraan nilai minimum untuk masuk universitas negeri berdasarkan jurusan, dan soal tryoutnya emang dibuat lebih susah dibanding soal ujian masuk PTN yang biasanya. Karena pas tryout, gue nggak pernah dapet nilai segitu. Dan bener, pas ujian masuk PTN, nilai gue lebih tinggi 50-80 dibanding nilai tryout gue biasanya. Sekali lagi, gue bukan promo tempat bimbel ya. Gue cuma cerita dari pengalaman gue. Kalau gue nggak masuk tempat bimbel tersebut gimana? Tip yang selanjutnya, ini gue nggak tahu kalau fakultas lain ya. Soalnya UI itu bukan universitas, tapi kumpulan fakultas, di mana masing-masing fakultas berdiri sendiri-sendiri. Jadi anak hukum nggak akan kenal sama anak keperawatan, kecuali emang kalau mereka temenan dari SMA, atau mereka ikut di organisasi yang sama. Untuk fakultas teknik, waktu zaman gue nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Yang paling gampang buat masuk itu metalurgi. Yang paling susah keluar itu anak sipil. Soalnya anak metalurgi banyak banget yang lulus kuliah 3,5 tahun. Sedangkan anak sipil, banyak banget yang lulus di atas 4 tahun. Banyak, pakai banget. Sipil lulus 4 tahun tuh hitungannya udah lulus cepet, bukan lulus normal. Kalau lo pecinta drakor, banyak anak metalurgi yang ke Korea. Either melanjutkan studi atau kerja di sana. Kerjanya kerja apaan? Ya gue nggak tahu, jadi jangan tanya gue. Tapi rata-rata ujungnya pada balik lagi ke Indo sih. Sebenarnya kalau cuma mau sekedar masuk UI, pilih aja jurusan yang jarang peminatnya. Dan tentu saja peluang lo untuk keterima jauh lebih besar. Atau kalau lo punya duit lebih, bisa ambil yang D3-nya. Tapi setahu gue, nggak semua jurusan ada program D3-nya. Plus biaya semester D3 itu jauh lebih mahal dibanding biaya yang reguler S1. Waktu zaman gue aja, biaya semesteran D3 bisa nyampe 3 kali lipat biaya semesteran yang S1. Gue nggak tahu sekarang. Atau swasta juga banyak kok yang bagus. Untuk jurusan arsitektur, yang menurut gue bagus itu Unpar, UPH, Untar. Ini cuma pendapat gue berdasarkan dari lulusan sana yang gue kenal ya. Soalnya anak-anaknya lumayan rajin-rajin. Oh iya, kelebihannya kuliah di PTN itu anaknya pada rajin-rajin banget. Jadi mau nggak mau, ya lo termotivasi untuk ikutan rajin. Kalau misalnya nggak ada biaya gimana? Gue nggak percaya privilege itu bisa merubah hidup seseorang sih. Semuanya balik ke usaha lo masing-masing, bukan karena keluarga lo punya apa. Soalnya ada temen gue, keluarganya bisa dibilang kurang beruntung daripada gue, tapi pencapaian dia jauh melebihi gue. Selama S1 dia dapat beberapa beasiswa. Bahkan dia dapat beasiswa buat melanjutkan studi di Australia. Dan di sana dia lulus sebagai salah satu lulusan terbaik. Di sini dia cum laude, di sana juga dia lulus cum laude. Cuma yang gue tahu sih, emang belajarnya gila-gilaan. Ini sih yang salah persepsi tentang orang pinter. Orang pinter itu bukan karena mereka terlahir pinter, tapi karena mereka belajar mati-matian buat jadi pinter. Ada temen gue yang lulus IPK-nya hampir 4, dan dia tuh kalau ngerjain tugas, nyampe jam 3 pagi. Jadi kalau lo punya teman pinter, itu bukan karena mereka terlahir pinter, tapi karena mereka belajar sampai jam 3 pagi, di mana lo akan lebih milih buat tidur, main game, ataupun nonton maraton drakor, dibanding harus belajar atau ngerjain tugas. Oh iya, ini kalau misalnya lo udah keterima di PTN, tapi ternyata lo nggak punya biaya misalnya. Gue nggak tahu kalau di swasta sistemnya gimana. Tapi kalau di negeri, ternyata beasiswa itu ada 2. Ada yang buat mahasiswa berprestasi,
ada yang buat mahasiswa yang kurang mampu. Misalnya lo ngajuin beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Data lo akan aman kok. Bahkan teman sangkatan lo nggak akan tahu kalau misalnya lo menerima beasiswa. Ada beasiswa universitas, ada beasiswa fakultas, ada beasiswa jurusan, bahkan dosen juga suka ada yang ngasih beasiswa. Ini belum beasiswa yang dari luar kampus ya. Jadi kalau misalnya lo keterima di PTN tapi lo nggak punya biaya, saran gue sih banyak-banyak nanya sama seniornya atau sama badan kemahasiswaannya soal beasiswa. Biasanya bakal dibantuin kok sama seniornya. Karena gue tahu, even universitas negeri aja sekarang biayanya tuh udah gila-gilaan. Jadi kalau misalnya lo nggak ada biaya, jangan langsung mundur. Banyak nanya-nanya aja sama bagian kemahasiswaannya soal beasiswa yang ada. Jadi banyak-banyaklah bertanya, biar nggak tersesat di hutan. Jadi ya gue nggak sependapat kalau misalnya lo nggak punya privilege, terus dijadiin alasan atas ketidakmampuan lo untuk mencapai sesuatu. Tuh temen gue yang nggak mampu bisa nyampe Australia dan lulus sebagai salah satu lulusan terbaik. Pertanyaannya bukan lo punya privilege atau enggak, tapi lo mau jungkir balik atau enggak. Jadi kalau lo mau masuk UI, bukan nyari bocoran soal, bukan pakai joki, tapi belajar.